Kita melihat kembali refleks ke belakang. Bunda Maria itu berhijab, dia nggak pakai tank top. Ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Banyak saudara kita muslim yang selalu salah paham dengan cara berpakaian orang Kristen di dalam beribadah. Atau juga salah paham dengan cara beribadah orang Kristen. Menurut saya, mereka ini hanya berpaku pada hal-hal yang lahiriah saja. Jadi, ukuran atau standar mereka di dalam beragama dipakai untuk menilai orang lain yang berkeyakinan berbeda dengan dia. Salah satunya adalah mualaf berikut ini. Jadi, orang ini mengaku dia mualaf karena dia melihat orang Islam lebih melakukan ajaran-ajaran di dalam Alkitab ketimbang orang Kristen. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Pak Nasir, bagaimana ini dulu ceritanya kok Anda bisa memilih Islam sebagai agama yang sekarang diyakini? Apakah dulu pernah dialog atau pernah debat dengan orang Muslim atau mempelajari sendiri? Gimana nih ceritanya? Awal mula itu memang hobinya membaca. Ya. Hobinya membaca, terus pergaulan saya kan bebas. Mau dengan Islam, Kristen atau siapapun itu saya bebas. Jadi satu saat itu saya perhatikan orang Islam itu ibadah. Nah, ketika itu saya lihat tuh, kenapa ajaran Bible kok yang melaksanakan orang-orang Islam? Oh, gitu. Nah, seperti kita kalau masuk rumah ibadah harus lepaskan tali kasut, harus basuh tangan, wajah dan kaki. Itu ada di dalam Alkitab? Insya Allah ada, cuman lama tidak, cuman masih ingat sedikit-sedikit, tapi kalau ayatnya letaknya sudah saya lupa sudah. Dan jadi kita ulangan kalau tidak salah. Yang perempuan berkerudung Harus berkerudung. Kalau nggak berkerudung, dia sudah menghina Allah. Menghina. Itu ada di dalam Bible. Gitu. Ternyata yang menjalankan itu orang Muslim. Gitu. Kita melihat kembali refleks ke belakang. Bunda Maria itu berhijab, dia nggak pakai tank top. Ya. Benarkah orang Islam lebih melakukan ajaran Alkitab ketimbang orang Kristen? Mengenai berpakaian yang rapi dan sopan, saya setuju jikalau kita beribadah harus memakai pakaian yang sopan, yang rapi, yang bersih. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan kepada jemaat bahwa kalau datang ke gereja beribadah, pakailah pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Bukan berarti harus yang paling bagus ataupun yang baru. Tidak. Yang penting pakai celana, entah itu jeans ataupun kain, boleh. Entah itu sandalnya jepit ataupun yang bagus, boleh. Kalau yang memang dia punyanya sandal jepit, tidak masalah. Silakan datang. Itu tidak akan menghalangi kamu beribadah kepada Tuhan. Kemudian mengenai pakaian atasan, kalau nggak punya kemeja, nggak punya pakaian baju berkerah, boleh pakai kaos oblong. Yang penting bersih, rapi, dan sopan. Karena hal-hal yang lahiriah itu bukan yang utama di dalam kekristenan. Ada yang lebih penting dan lebih utama dari hal-hal lahiriah seperti itu tadi ya, yaitu hatimu dan imanmu. Percuma memakai baju yang rapi, bagus, bersih, parlente, tetapi ternyata hatinya busuk, ternyata dia jahat. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena pakaiannya, hanya karena apa yang dikenakannya. Karena ada banyak orang yang berpakaian sopan, rapi, ternyata juga adalah seorang penjahat.
Banyak orang yang pakaiannya ulama gitu ya, tapi ternyata dia juga memperkosa santrinya. Itu juga banyak. Di Kristen juga ada. Nah, oleh karena itu pakaianmu tidak mencerminkan pribadimu, tidak mencerminkan kerohanianmu dan imanmu. Jadi itu yang hal-hal yang tidak terutama di dalam kekristenan, tapi bukan berarti tidak penting. Mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Mualaf ini tadi ya, bahwa orang Islam lebih melakukan ajaran Alkitab ketimbang orang Kristen, saya kok ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena ini adalah pemahaman yang sangat dangkal mengenai Alkitab, mengenai kekristenan. Kalau hanya yang disampaikan oleh Bapak itu tadi mengenai sunat, mengenai penutup kepala, mengenai alas kaki, mengenai membasuh tangan, wajah, kaki, mengenai cara gerakan sembahyang, itu semuanya bukan hal yang baru. Karena orang Yahudi sudah melakukan itu ratusan tahun lebih dulu daripada orang Islam. Jadi orang Islam itu baru belakangan melakukan hal-hal yang demikian. Contohnya melepas alas kaki, kemudian mencuci tangan, kaki, wajah. Orang Yahudi sudah melakukan itu ketika dia datang beribadah kepada Tuhan lebih dulu daripada orang Islam. Kemudian mengenai alas kaki yang dilepas pada waktu dia mau masuk rumah ibadah, ini adalah kesalahpahaman orang Islam terhadap Alkitab. Dipikirnya Musa ketika diperintahkan oleh Tuhan melepas alas kakinya itu ketika Musa mau datang beribadah, padahal bukan. Itu ketika Musa dipanggil Tuhan di Gunung Horeb, ketika Musa menggembalakan kambing domba mertuanya. Kemudian sunat. Orang Yahudi disunat umur 8 hari. Itu lebih dulu dilakukan daripada orang Islam. Pakai penutup kepala. Orang Yahudi lebih dulu memakai penutup kepala daripada orang Islam. Mengenai penutup kepala yang sering disalahpahami oleh orang Islam di dalam surat Korintus, ini sebenarnya ada latar belakangnya kenapa Paulus memerintahkan orang Korintus memakai penutup kepala. Karena Korintus itu terkenal dengan pelacuran baktinya. Jadi ada kuil Dewi Afrodit yang dimana di dalam kuil itu menyediakan pelacur-pelacur bakti. Jadi siapa saja yang mau datang ke kuil Dewi Afrodit ini boleh melakukan pelacuran bakti bersama pelacur-pelacur bakti ini tadi. Nah, Paulus memerintahkan kepada jemaat di Korintus untuk berbeda dengan pelacur-pelacur ini. Bedanya apa? Pelacur-pelacur ini rambutnya terurai panjang. Jadi untuk membedakan itu, Paulus menyuruh perempuan di Korintus, orang-orang percaya di Korintus, untuk memakai penutup kepala dan juga tidak dipotong pendek rambutnya. Karena orang yang dipotong pendek di Korintus pada waktu itu adalah orang yang menyukai sesama jenis. Jadi hanya di Korintus lah Paulus memberikan aturan itu kepada jemaat. Jadi seperti itu ya. Kemudian apalagi gerakan sholat, gerakan sembahyang gitu. Coba lihat di YouTube. Itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang Yahudi. Mengenai hal-hal yang lahiriah, orang Yahudi lebih ketat melakukannya. Makanya orang Yahudi itu mempunyai hukum sebanyak 623 hukum Taurat yang itu harus dilakukan semuanya. Kalau ada satu saja yang dilanggar, maka yang 622 semuanya itu tadi batal. Jadi mengenai hal-hal yang lahiriah,
orang Yahudi lebih utama melakukan itu daripada orang Islam. Orang Yahudi lebih dulu melakukan itu daripada orang Islam. Yang paling lucu dari cerita Bapak ini adalah Bunda Maria itu dulu pakai hijab, bukan pakai tank top. Aduh Pak, sudah saya jelaskan bahwa tudung kepala itu adalah pakaian orang Yahudi yang kemudian baru pada abad ke-6 dilakukan oleh orang Islam. Jadi kenapa harus hubungkan dulu Maria tidak pakai tank top? Ya karena memang nggak ada tank top pada waktu itu Pak. Cara berpikirnya kok aneh. Nah, kita kembali ke kekristenan tadi itu ya. Bukan hal-hal yang lahiriah yang utama di dalam kita mengikut Tuhan, tapi yang lebih utama adalah hatimu, imanmu, dan kerohanianmu. Itu yang lebih utama. Percuma kita memakai perhiasan, meskipun di tubuh, di tangan, di kaki, di telinga, di mana-mana tempat, tapi hati kita busuk, percuma. Jadi itu bukan berarti hal-hal yang lahiriah tidak penting, tapi yang lebih penting adalah hatimu, imanmu, dan kerohanianmu. Itulah yang lebih utama di dalam mengikut Tuhan. Sekian dari saya, semoga ini menambah wawasan kita, mencerdaskan kita, dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.